Arkom merasa sekarang bahwa gerakan masyarakat sipil kalau nggak kemudian semangatnya adalah semangat ekosistem, ya akan susah gitu kan. Selamanya kita akan merasa kita udah melakukan banyak hal nih, tapi dampaknya kecil gitu. Nah, supaya dampaknya membesar, kita harus melakukan alignment, menyelaraskan tujuan. Impian kami adalah kami akan sangat senang kalau banyak sekali kelompok masyarakat ini kemudian pinter, berdaya, punya kemampuan mengambil keputusan bagaimana mereka akan menata, memperbaiki hidupnya. Ya pintu masuknya karena kami arsitek, ya arsitektur sebagai pintu masuk, tapi kemana-mana pasti ada ke lewat rumah, lewat ini, lewat isu lingkungan dan seterusnya. Tapi prinsipnya Arkom ada untuk membuat kesetaraan supaya kota ini lebih adil, masyarakat yang miskin ini bisa terlibat, dan yang paling utama dilibatkan dalam proses pembangunan, sehingga membangun kota masa depan yang ekologis dan adil itu adalah tujuan kami. Kami berpikir bahwa gerakan masyarakat sipil itu, kalau kita kemudian merasa bahwa kita itu yang penting, kemudian merasa kita bisa banyak hal, kelihatannya sudah kita refleksikan bahwa wah itu nggak bisa. Justru kita balik sebenarnya. Kita itu punya keterbatasan, punya ya dalam sumber daya macam-macam, semua serba terbatas. Tetapi kita punya tujuan yang sama dengan banyak teman-teman masyarakat sipil. Tapi itu nggak pernah selaras. Masing-masing merasa ini aku, ini lu, ini dan seterusnya. Saya bekerja dalam sektor-sektor yang tertentu, tetapi nggak selaras, padahal tujuannya sama. Nah, Arkom merasa sekarang bahwa gerakan masyarakat sipil kalau nggak kemudian semangatnya adalah semangat ekosistem, ya akan susah gitu kan. Selamanya kita akan merasa kita udah melakukan banyak hal nih, tapi dampaknya kecil gitu. Nah, supaya dampaknya membesar, kita harus melakukan alignment, menyelaraskan tujuan. Arkom ini maksimalnya sampai melakukan apa ya? Ini melakukan apa maksimalnya dan seterusnya. Ini kan kemudian gabung dari satu, yang itu adalah yang kita maknai sebagai ekosistem. Ya kalau saya sih, karena kita ngomong masyarakat sipil, yang paling utama sebenarnya memang masyarakatnya gitu loh. Kadang-kadang teman-teman ini kan ngomong gerakan masyarakat sipil gitu kan. Tapi masyarakat sipil ini hanya levelnya kan level di LSM-nya gitu kan. Masyarakatnya mana kalau ditanya gitu. Ketinggal juga gitu kan. Ini semakin jauh masyarakatnya semakin jauh. Nah, ini kan harus ditarik gitu kan. Nah, kalau ditarik artinya memang seperti di Aceh, masyarakat yang awalnya memang benar-benar bukan dari nol, malah minus mereka. Tapi ketika kemudian ini bisa digerakkan dan kemudian kemampuan-kemampuan yang sebenarnya ada itu diberi ruang. Nah, ruang-ruang ini yang sebenarnya harus diciptakan, gitu kan. Ketika ruang itu tercipta, kemudian kreativitas muncul. Nah, kalau kreativitas muncul ini dikelola, bagaimana kreativitas ini terkelola sebagai sebuah gerakan kolektif, gitu kan. Bukan kreativitasnya personal atau kelompok tertentu. Ini sebenarnya yang di Aceh terjadi, sehingga mereka merasa bahwa ini kita itu harus bersama, dan itu kita temukan di Palu juga seperti itu. Ketika kami 2018 setelah tsunami di Palu, kita melakukan hal itu. Mereka tetangga nggak ada yang kenal, gitu kan. Jadi benar-benar tercerai-berai, gitu kan. Jadi nggak ada gotong royong, tuh nggak ada. Nah, tetapi ketika kemudian ada momentum itu menggerakkan, dan aku harus, kalau aku mau hidup lebih sustain, itu aku harus bekerja sama. Nah, ini kan layaknya sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru kan. Itu kan ilmu zaman dulu gitu kan. Jadi memang semangat gotong royong, kolektivitas itu yang harus dikelola. Ini tantangannya sekarang kita berhadapan dengan situasi yang lebih settle gitu kan, yang ini politik macam-macam, sistem ini yang dia itu mencerai-beraikan kita, membuat kita tuh kalau berkelompok itu nggak bisa gerak gitu. Nah, ini yang harus kita bongkar, itu perubahan sistem ini. Nah, jadi di level masyarakat pun seperti itu, mereka terdampak.
Kayak yang itu tadi kan, orang merasa nggak kenal, kemudian jadi kenal, jadi bisa kerja bareng, sukses. Ini inspirasi luar biasa. Yang di Aceh kita tularkan ke Jogja, di Jogja juga kita tularkan ke Palu, di Palu bahkan mereka kemarin bilang kalau ya kami dulunya nggak kenal, tapi sekarang kenal. Kami merasa bahwa organisasi itu penting, berkelompok itu, berjejaring itu penting, membagi peran itu penting. Nah, itu saya pikir yang menjadi kunci dan sekaligus tantangan gerakan masyarakat sipil kota, masyarakat sipil ke depan ya. Pengetahuan itu miliknya masyarakat gitu loh. Kita belajar di kampus S1, S2, S3 dan seterusnya itu kan sebenarnya kan itu hanya ekstraksi pengetahuan yang ada di masyarakat yang sudah menjadi teori gitu. Tapi ketika kita masuk ke masyarakat sebenarnya kita belajar ilmu realnya gitu. Nah, ketika kita mau belajar ke masyarakat ya pasti kan yang pintar masyarakat. Makanya kita harus dilosor tadi gitu. Ya nggak usah ngerasa paling pintar gitu kalau di masyarakat. Justru kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Sebenarnya masyarakat yang mengalami, mereka yang tahu. Itu di situ kalau itu bisa kita lakukan, itu akan menjadi pemahaman baru, cara pandang baru, dan sekaligus ya itu akan membentuk pemikiran-pemikiran baru yang sebenarnya dari proses itu kita bisa masuk ke banyak hal gitu. Karena kuncinya memang adalah delosor tadi ya gitu kan. Delosor itu menjadi bagian dari masyarakat supaya kita kemudian sebenarnya building trust itu di masyarakat itu. Kalau kita building trust, kalau udah dipercaya masyarakat, semua akan diceritain, ilmunya akan di-share ke kita. Tapi kalau kita udah merasa paling pinter, kemudian kita ya masyarakat akan jengah kan lama-lama, ini ngapain sih. Kadang-kadang kita malah berjanji untuk ngasih ini, ngasih itu, mengasih bantuan. Nah itu masyarakat yang kemudian nggak ada ruang-ruang, kemudian ruang-ruang asik yang kalau saya memaknai itulah ruang ketiga gitu loh. Ruang di mana kita bisa di mana saja, kapan saja berbagi, bercerita, itulah ruang ketiga. Nah makanya waktu di Aceh itu ya kita datang itu ya pakai sendal jepit gitu kan, datang pakai sepeda ya jalan dari kampung ke kampung, jalan kaki gitu kan, nggak bawa apa-apa, sendal ya sendal jepit gitu kan, yang kiri merah, yang kanan hijau. Sementara di tempat lain di saat yang sama ya waktu di Aceh itu orang datang ke Aceh pakai mobil 4-wheel drive gitu kan, wah datang wangi, keren, datang begitu turun kami akan ngasih bantuan, kita nggak ada gitu. Nah itu kita lakukan karena kita ingin memanusiakan manusia tadi gitu. Kita datang bukan merasa sebagai orang yang kayak pemberi, wah kami membawa uang, kami membawa sesuatu. Kita tuh justru ingin belajar karena kita ingin, tujuannya tadi sebenarnya bukan kami ingin membangunkan rumah, bukan kami ingin memberikan uang, tetapi masyarakat yang akan bangkit sendiri. Justru kita akan menjadi teman mereka. Nah menjadi teman itu dengan cara-cara supaya bisa masuk ya kita sewajarnya orang-orang di sana seperti apa, tidur di tenda dan seterusnya, kita ikutin aja. Jadi semangatnya tetap berbagi itu menjadi filosofi kami gitu, sehingga itu yang kemudian kalau kita nggak bisa berbagi itu berarti ada yang salah dari diri kita. Terus yang kedua adalah teman-teman Arkom itu memang akan tetap fokus pada teman-teman yang tertindas tadi. Ngopeni sing kecer itu ya ngopeni yang tertinggal gitu, yang tercecer itu. Nah tercecer itu mungkin dibuat orang lain juga nggak penting. Buat banyak orang wah tercecer ya nggak apa-apa. Tapi justru itu banyak kalau kita kumpulin banyak. Arkom merasa bahwa ke depan tugas kita semakin berat. Semakin kita merasa paling bisa, semakin kita akan nggak bisa kerja apa-apa. Artinya semakin bisa kita akan menyebarkan pengetahuan kita, semakin banyak orang juga akan membuat yang tercecer itu ikut terkumpul, kemudian bisa melakukan sesuatu perubahan. Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang mengikuti podcast ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kita butuh kolaborasi. Yuk kita kerja bareng karena kita punya tantangan yang luar biasa. Makasih.